Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung bulan Dzulqa'dah. Lebih kurang seminggu lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ada ibadah-ibadah yang sangat agung. Dalam video sebelum ini kita sudah berbicara tentang ibadah-ibadah yang dianjurkan di 10 hari pertama Dzulhijjah, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dari tanggal 1 sampai tanggal 8, maka dianjurkan kita untuk memperbanyak amal soleh, di antaranya puasa. Kemudian khusus di tanggal 9 ada lagi puasa, yaitu puasa Arafah, puasa di tanggal 9 Zulhijjah, yang keutamaannya kita sebutkan di dalam video sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Maka pada video kali ini kita akan berbicara tentang ibadah yang dilakukan di tanggal 10 Zulhijjah atau di hari Idul Adha, yaitu ibadah kurban atau udhiyah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udhiyah atau dalam bahasa kita sering disebut kurban atau korban. Nah, di dalam bahasa syar'inya disebut dengan udhiyah. Bisa dibaca udhiyah, idhiyah, udhiyah atau idhiyah. Dan yang dimaksud dengan udhiyah atau idhiyah itu adalah hewan atau hewan ternak yang disembelih pada Yaumun Nahar atau tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dinamakan udhiyah karena waktu penyembelihannya adalah di waktu duha. Asal katanya sama. Penyembelihannya di waktu duha, yaitu selesai pelaksanaan sholat Id. Ibadah kurban ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran di surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami, hai Muhammad, menganugerahkan kepadamu telaga Al-Kautsar. Maka salatlah engkau, fasalli li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Ini ayat yang menganjurkan kita untuk menyembelih, berkurban. Adapun hadis, maka perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa beliau melakukan penyembelihan udhiyah atau kurban di hari Idul Adha itu. Kemudian kaum muslimin juga ijma' telah sepakat atas disyariatkannya ibadah yang agung ini. Apa hikmah di balik ibadah ini? Di balik ibadah udhiyah atau penyembelihan kurban ini? Di antara hikmahnya adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya dengan mengorbankan sebagian dari hewan ternak yang telah dikaruniakannya kepada kita. Dahulu orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin menyembelih hewan-hewan mereka sebagai pengorbanan atau kurban atau
bertaqarrub kepada berhala-berhala, sekutu-sekutu mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam kita diperintahkan menyembelih dan berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian hikmah yang lainnya juga agar di hari raya tersebut, tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13, kaum muslimin bisa bergembira bersama dengan memakan dari daging hewan ternak yang telah mereka sembelih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dan juga Abu Dawud, "Ala wa inna hadhil ayyam ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullahi azza wa jalla wa dzikrillahi azza wa jalla." Ketahuilah, sesungguhnya hari-hari ini adalah hari makan dan hari minum. Hari kaum muslimin makan dan minum serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah berikutnya terkait dengan ibadah udhiyah atau kurban ini, wahai saudara-saudariku, apa hukumnya? Hukum kurban itu sendiri atas setiap muslim. Nah, ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Jadi ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Pendapat yang pertama mengatakan wajib dan pendapat yang kedua mengatakan al-istihbab atau bahasa kitanya sunnah. Nah, pendapat yang pertama yaitu yang mengatakan udhiyah atau kurban itu adalah wajib. Ini pendapat ulama-ulama dari mazhab Al-Hanafiyah. Dan ini juga pendapat yang dipilih atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah cenderung memilih pendapat ini. Dalil pendapat ini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Artinya, barang siapa yang memiliki kelapangan lalu dia tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati musallana, tempat salat kami. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ini adalah hadis hasan. Jadi berdasarkan hadis ini, ulama-ulama dalam mazhab Hanafiyah dan ulama-ulama lain yang sependapat dengan mereka berpendapat bahwa kurban itu wajib bagi orang yang mampu. Karena hadis ini mengatakan barang siapa yang memiliki kelapangan, maka lalu dia tidak berkurban, tidak menyembelih hewan kurban, janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang tersebut untuk ikut serta dalam sholat Id. Pendapat yang kedua, istihbab atau mustahab atau sunnah, dianjurkan. Artinya tidak wajib. Ini adalah pendapat jumhur. Jumhur itu mayoritas ulama. Mereka berpendapat ibadah kurban itu hukumnya sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Dan makruh meninggalkannya bagi orang yang mampu. Lalu apa dalilnya bahwa kurban itu tidak wajib, hanya sunnah muakkadah? Dalil pendapat ini yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an syi'rihi wa azfarih." Idza ra'aitum, apabila kalian melihat hilal Zulhijjah, maksudnya telah terbit hilal Zulhijjah, lalu salah seorang dari kalian sudah masuk bulan Zulhijjah, lalu salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka hendaklah dia tidak memotong rambut dan kukunya. Perhatikan hadis ini. Hadis ini mengaitkan kurban itu dengan keinginan barang siapa yang ingin berkurban. Nah, apa kata Syekh Nutsaimin setelah menjelaskan ini? Beliau, Syekh Nutsaimin, mengatakan pendapat yang mengatakan wajib bagi yang mampu itu kuat. Karena banyak dalil serta penekanan dalam hal itu. Terlepas dari perselisihan ulama ini, bagi kita yang mampu, tidak sepatutnya kita untuk meninggalkan ibadah kurban yang sangat agung ini. Ya. Ada pun hadis yang mengatakan barang siapa yang ingin berkurban, ya orang yang mampu dan dia ingin berkurban, itu maksudnya. Jadi pendapat yang mengatakan wajib itu sangat kuat sekali.
kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ditambah lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya selalu dan tidak pernah meninggalkan ibadah kurban ini. Bahkan beliau berkurban dengan hewan-hewan kurban pilihan. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kabshayn amlahayn aqranayn dhabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima muttafaqun alaihi. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kibas domba amlahaini aqranaini yang ada hitam di sekeliling matanya. Amlahaini, ya, putih, domba putih dan ada hitam di kedua matanya, kemudian di kakinya juga. Kemudian dalam tambahan hadis lain riwayat Muslim ada saminaini, yang gemuk keduanya. Aqranaini itu memiliki 2 tanduk. Zabahahuma biyadihi. Beliau menyembelihnya dengan tangannya langsung. Dia sendiri menyembelihnya. Beliau baca bismillah dan bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Dan beliau letakkan kakinya ala sifahihima, di sisi kedua kambing itu. Jadi dibaringkan kambingnya, lalu beliau tahan dengan kakinya satunya, kemudian satunya lagi memegang kepalanya, kemudian beliau sembelih dengan tangan kanannya seraya mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, dan itu menghadap kiblat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban. Makanya perkataan pendapat yang mengatakan wajib itu sangat kuat. Allahu a'lam bishawab. Baiklah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita sudah tahu apa itu udhiyah, kemudian juga apa hukumnya serta hikmah dari ibadah tersebut. Lantas apa keutamaannya atau fadilahnya? Tidak diragukan lagi wahai saudara-saudari, udhiyah salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia termasuk dalam keumuman hadis, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Ini menunjukkan keutamaannya. Adapun hadis khusus tentang keutamaannya, maka kebanyakannya hadis-hadis yang dhaif. Sampai-sampai salah seorang ulama ahlul hadis, yaitu Ibnul Arabi, berkata, "Laisa fi fadlil adhiyah haditsun sahih." Tidak ada hadis sahih yang menyatakan keutamaan khusus udhiyah. Artinya yang tegas menyatakan keutamaannya. Tidak diragukan lagi, udhiyah ibadah yang utama, diperintahkan oleh Allah. Tapi yang dimaksud di sini yang kata beliau ini hadis yang secara khusus menyebutkan keutamaannya begini, tidak ada. Jadi dia termasuk dalam keumuman hadis tentang amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 pertama Dzulhijjah. Ada 2 hadis yang cukup masyhur di tengah masyarakat tentang keutamaan ini, tetapi hadis tersebut didhaifkan oleh para ulama ahli hadis. Saya sedikit singgung saja hadis itu, seperti hadis yang sering dibawakan oleh sebagian orang bahwasanya tidak ada amalan anak Adam yang paling dicintai oleh Allah di hari nahar di 10 Dzulhijjah itu selain daripada mengalirkan darah, dan bahwasanya kelak hewan kurbannya akan datang dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kuku-kukunya, dan seterusnya. Kemudian hadis Zaid bin Arqam juga yang menjelaskan bahwa di setiap bulu dari hewan kurban itu yang disembelih itu ada satu kebaikan. Hadis ini ditegaskan oleh ulama-ulama ahli hadis sebagai hadis yang dhaif.